Baik, kembali lagi bersama saya, Kolompa di video presentasi kali ini kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik yang ada di Indonesia. Nah, kalian pasti tahu nih nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu yang kedua Haira Hairunisa, yang ketiga Lailia Ramadhani, yang keempat Mirna Dewi, yang kelima Nada Wulandari, dan yang keenam Nur Zaidatul Fisa. Kayaknya namanya gak akan berubah karena memang kelompoknya gak akan berubah. Nah, saya secara sederhana etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kehidupan politik yang mencakup bidang kehidupan lainnya. Dengan kata lain, etika politik berkenan dengan dimensi politis di kehidupan manusia. Dan juga, etika politik mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkutat ataukah yang berkutip pada penyediaan alat-alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Nah, etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan berdasarkan pada aspek rasionalitas, objektivitas, dan argumentasi. Akan tetapi, etika politik membantu agar pembahasan-pembahasan ideologis dapat dijalankan secara objektif. Nah, di sini kita tahu makna-makna etika politik, dan selanjutnya kita akan membahas realita yang terjadi dalam peran etika politik yang ada di Indonesia, yang akan dibacakan oleh teman saya nih, oleh saudari Nada Wulandari. Dipersilakan. Realita yang terjadi dalam peran etika politik di Indonesia. Yang pertama yaitu surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nomor 38 tahun 2019 tentang tim asistensi hukum. Yang kedua, penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan. Yang ketiga, hak tidak memilih atau golongan putih dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang ITE, dan KUHP. 4. Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Yang kelima, memasukkan pasal makar, penghinaan pada presiden, dan penodaan agama dalam rancangan KUHP. Dan nomor 6, perluasan penempatan militer dari kementerian serta upaya memasukkan dalam revisi Undang-Undang TNI. Oke deh, terima kasih dari Nada Wulandari, yaitu sekaligus teman saya, sahabat karib nih. Oke. Next kita akan lanjut ke realita yang terjadi dalam peran etika politik yang ada di Indonesia, yang akan dibacakan oleh teman saya lagi sendiri. Banyak temanku. Oke. Kepada saudari Nur Zaidatul Fisa, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari realita yang terjadi dalam peran etika politik di Indonesia. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan. 8. Upaya penghambatan, pembubaran, bahkan kekerasan dan penangkapan terhadap aksi-aksi damai warga negara seperti aksi May Day kemarin. 9. Nota kesepahaman instansi kementerian atau badan usaha dengan TNI. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian atau SKP. 11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Posisi pemerintah untuk rancangan KUHP memasukkan pasal makar dan penghinaan terhadap presiden. Oke deh, terima kasih kepada saudari Nur Zaidatul Fisa. Nggak tahu ini nama panggilannya siapa sih. Lama aku berkenal sama dia, udah aku tahu. Oke, tanpa basa-basi lagi. Next kita akan masuk ke masalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik yang ada di Indonesia, yang dibacakan oleh teman saya lagi sendiri, yaitu
Saudari Lelia Ramadhani, dipersilakan. Ya, baik. Adapun masalahnya yaitu politik dan kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh pemiliknya, baik untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya. Penyalahgunaan ini misalnya dalam perizinan pengolahan hutan di Kalimantan, sengketa lahan, atau sebagainya. Etika politik mencegah terjadinya KKN, menegaskan bahwa pemerintah adalah representan rakyat. Pemerintah sudah sewajarnya melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukannya membunuh rakyat dan mengambil lahan hidup mereka secara semena-mena hanya untuk kepentingan orang atau golongan tertentu. Oke deh, terima kasih nih Saudari Lelia. Kita sudah mendengarkan masalah dari penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Nah, sekarang ini kita akan membacakan solusinya dari penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik di Indonesia yang akan dibacakan oleh teman saya lagi, yaitu Saudari Haira Hairunisa. Kepada Saudari Haira dipersilahkan. Adapun solusinya yaitu dengan adanya etika politik, maka terdapat prinsip normatif yang mencegah para pelaku politik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan politik yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. Yang kedua, untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam negara Indonesia yang berlandaskan demokrasi Pancasila, kekuasaan pemerintah berjalan dengan asas dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dan yang ketiga, agar pemerintah bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuatnya. Pertanggungjawaban pemerintah terutama pejabat terkait yang mengambil keputusan tidak hanya diemban selama ia menjabat, tetapi juga tetap ia emban hingga setelah ia meninggalkan jabatannya tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, karena hasil keputusan bersama bukan berarti juga lepas dari tanggung jawab pribadi tiap-tiap pengambil keputusan. Oke deh, terima kasih Saudari Haira Hairunisa telah membacakan solusi dari penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik yang ada di Indonesia. Nah, kita kan sudah mendengarkan semua nih tujuan pendidikan politik, makna etika politik, dan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga realita dan juga solusi yang diberikan dalam peran etika politik yang ada di Indonesia. Nah, kita akan mendengarkan kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu ini yang akan dibawakan oleh Saudari Mirna Dewi. Kepada Saudari Mirna dipersilakan. Baik, dapat disimpulkan bahwa kehidupan politik rakyat Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, sistem politik demokrasi Pancasila akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan jati dirinya, sehingga senantiasa mempertahankan, memelihara, dan memperkuat relevansinya dalam kehidupan politik. Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia merupakan bukti kedinamisan kehidupan politik masyarakat Indonesia. Kehidupan politik yang semakin demokratis dengan ditandai oleh terbukanya saluran aspirasi politik masyarakat, seperti adanya kebebasan mendirikan partai politik, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, harus selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yang paling dominan di bidang politik pemerintahan, baik daerah maupun lembaga tertinggi negara. Terlihat dari munculnya sejumlah demokratisasi yang begitu cepat di masyarakat yang kurang memahami kebebasan politik, menyebabkan upaya memelihara integrasi nasional terganggu. Terima kasih. Oke deh, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami presentasi dari yang kami bawakan. Baik, mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kita kan di sini ya masih belajar gitu untuk mempelajari presentasi. Nah, sampai ketemu di pekan-pekan selanjutnya, karena ada kan pekan 3 pekan lagi. Oke. Baik, silahkan like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Say